Jadi sesungguhnya kemelekatannya itu karena Mbak Alia waktu ibu saya sakit dan masuk ICU 2 kali, justru Mbak Alia gitu yang WA aku terus ngatiin, Renji mamaku juga sakitnya kurang lebih sama. Saya sampai mempersiapkan ke kamar yang di dalamnya itu seperti ruang ICU, terus udah unconscious. Memang pada saat pertama dari rumah sakit sampai sekarang di rumah juga masih dalam proses. Jadi sebenarnya aku tuh meminta bimbingannya Mbak Alia yang udah pengalaman ya di dalam mengurus orang tua yang sedang sakit. Nah jadi ketika situ saya merasa bahwa ya Allah, Mbak Alia tuh pengen membuat saya juga merasa nyaman dan punya ilmu tentang bagaimana merawat orang tua yang pasca kena pneumonia. Jadi kerasa banget itu bahwa Mbak Alia tuh ngurusin sehari-hari mamanya, dari menyiapkan susternya, menyiapkan peralatan-peralatannya, terus tindakan pertama yang dilakukan termasuk cek saturasi darah, cek heartbeat, semuanya, toraks dan sebagainya. Jadi saya juga merasa bahwa Mbak Alia ingin membagikan ilmunya. Nah, saya tuh membalasnya alhamdulillah sih Mbak, mama saya tuh udah pulang ke rumah, alhamdulillah udah lepas oksigen gitu. Nanti saya berguru sama Mbak Alia untuk langkah-langkah selanjutnya. Oh iya, pokoknya cari suster aja dulu Ji gitu. Nah sebenarnya lebih ke situ sih, makanya saya saat mendengar ini saya berpikirkan Mbak Alianya, dan mudah-mudahan Mbak Alia kuat, terus sabar terus. Paling tidak ada kebaikan yang diberikan Mbak Alia kepada saya khususnya, itu ketika Allah menghadirkan satu pengalaman untuk merawat ibunya. Tapi gimana tanggapan Mbak Enji terkait Mbak Alia Rahali sendiri yang tidak ada di samping sudah saatnya lebih tenang seperti apa? Mbak Alia mendampingi mamanya daripada saat antau, kemudian di rumah sakit selama 3 minggu sampai pulang ke rumah. Insya Allah saya mengurus mama saya di rumah sakit tuh hampir 2 minggu, kemudian sampai sekarang I can feel, saya bisa merasakan apa yang Mbak Alia rasakan. Dan dari kata-katanya Mbak Alia kan saya bisa membaca bahwa ada kesedihan, bahwa ada perjuangan di situ. Hidup harus berjalan terus, dan mungkin pada saat ini Mbak Alia ada di luar negeri, tapi yang terpenting kan adalah doa. Kenji tadi langsung mengucapkan langsung komunikasi. Sabar Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. Dan terpenting adalah kalau isi udah alhamdulillah yang menyambut kebahagiaan, udah lepas, udah gak perlu alat-alat lagi, udah gak perlu lagi disuntik lewat selang makanannya, udah gak perlu lagi tes saturasi darah, gak perlu di ronsen lagi. Insya Allah ini kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian bagi orang-orang yang beriman disediakan surga insya Allah. Mbak Enji sempat tanya ke Mbak Alia gitu, mungkin keberadaan Mbak Alia di Amerika untuk saya kok rasanya enggak, saya hanya ingin mendoakan agar supaya husnul khotimah, dilapangkan alam kuburnya. Banyak kok teman alam kuburnya, karena kan pada saat juga sedang sakit Mbak Alia tuh ngaji terus ya, terus mengirimkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi bagi saya ini titik dimana pasti insya Allah Mbak Alia juga ikhlas. Berarti sedikit banyak ilmunya Mbak Enji udah terapkan. Iya, memang alhamdulillah mama saya itu tidak sampai harus disiapkan ruang ICU di rumah ya. Mama saya juga udah lepas selang oksigen, mama saya nggak perlu dibantu dengan ventilator. Jadi pada saat serangan pertamanya itu mama saya nggak kena jantungnya. Jadi tapi sempat kalau misalkan mungkin tindakannya agak sedikit lama ya. Mama saya itu kan setelah dia kena jantung, hipertensi, blackout, unconscious. Jadi mungkin tahapan-tahapan itu. Dan saya pikir pasti Mbak Alia juga ketika melihat ibunya dirawat di rumah dengan segala macam peralatan itu, aduh pasti Mas sama Mbak nggak bisa ngebayangin gitu kan, dengan tabung oksigen, dengan sonder yang harus masukin makanan dari mulut gitu kan, kemudian harus melakukan home care ya, dengan setiap minggu 2-3 kali. Insya Allah kepada kaum Mbak Alia itu udah melakukan kewajibannya sebagai anak untuk mengurus orang tua. Mbak Ibu merasakan sebaran derita mungkin dengan Mbak Alia dengan orang tuanya yang masih sakit. Update sendiri kondisi orang tua Mbak Ibu sekarang? Alhamdulillah.
Kalau kata dokter saya, Mbak Enji, jangan sampai Mbak Enji yang jadi pasien saya. Itu kata dokter jantung saya ya. Mbak Enji juga harus jaga kesehatan, Mbak Enji harus menjaga ritme, karena kita sendiri. Ya, jadi ketika Mbak Ale datang gitu memberikan informasi, saya kayak punya kakak gitu. Oh iya ya, ada yang ngasih tahu gitu lah, harus begini harus begini, karena kan nyaris nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Dan Mbak Ale datang tepat pada waktunya aja, tiba-tiba pokoknya Mbak Ale tuh pop-in. Jadi makanya ketika sekarang ini saya merasakan bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada Mbak Alia untuk mendapatkan semua gitu loh, pahala atas kebaikannya merawat orang tuanya, dan itu tuh luar biasa. Kalau Mbak Enji sekarang update kesehatannya seperti apa? Alhamdulillah mami saya tuh udah lepas selang oksigen gitu, udah mulai bisa jalan berdiri, komunikasinya juga udah mulai lancar. Memang shock berat pada saat 2 kali harus masuk ICU. Jadi kan mama saya tuh masuk ICU pertama kali di Pondok Indah, lagi masuk ICU lagi di Medistra, dan alhamdulillah sekarang udah di rumah home care. Betul, aku mengikuti pesan-pesannya Mbak Ale, tapi kondisi mami saya alhamdulillah ya tidak perlu tabung oksigen, tidak perlu ventilator, masih conscious, masih sadar, masih bisa komunikasi. Sekarang lagi dilatih pelan-pelan untuk speech therapy. Jadi Selang yang tadinya terpasang di hidung itu untuk makan dan obat ya? iya, Sekarang udah dilepas? belum. Kalau itu kan ada 2 selang ya, selang oksigen dan selang untuk makanan. Nah, yang masih terpasang itu adalah selang yang untuk makanan, karena mami saya tuh masih kesulitan untuk nelen. Nah, untuk kasus fenomenia di usia lanjut yang paling membahayakan kan adalah kalau makan dia malah masuknya ke paru. Jadi memang suggest dari dokter adalah bagaimana agar supaya masuknya lewat mulut aja ya Mbak Enji ya, nggak apa-apa. Tapi sudah mulai speech therapy. Speech therapy itu tuh adalah melatih agar supaya tenggorokannya juga bisa punya daya dorong untuk mendorong makanan masuk, dan lidahnya juga di terapi juga agar supaya bisa melakukan gerakan-gerakan selayaknya orang makan. Sekarang ditemani siapa Mbak Enji di rumah? Akhirnya aku mengikuti sarannya Mbak Ali, aku pakai suster gitu ya, karena memang saya juga harus punya tugas dan kewajiban, kadang-kadang harus nganterin Keanu juga ke sekolah gitu kan, dan juga saya seorang diri ya, dalam artian saya tulang punggung keluarga. Kalau misalkan saya nggak kerja juga nanti bagaimana dengan mami saya dan juga Keanu. Tapi lillahi ta'ala alhamdulillah rezeki selalu ada, Allah selalu memudahkan. Jadi saya masih bisa diberikan kesempatan untuk pertama merawat orang tua. Banyak orang punya banyak duit tapi nggak punya kesempatan untuk merawat orang tua. Jadi, dan kalau saya membayangkan ya, kalau misalkan kerjaan saya kayak dulu, mungkin saya nggak akan pernah bisa ngedampingin mami saya. Tapi kan kemarin tuh 2 minggu penuh saya masih bisa merawat mami saya, dan saya bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, ternyata ini adalah nikmat terbesar. Saya masih bisa dikasih rezeki sekaligus saya dikasih waktu untuk merawat. Tapi Mbak Enji menjadi ini di sosial media juga, itu kan suka dengar lagu-lagu rohani, sedangkan Mbak Enji juga mendampingi. Iya, kalau bagi saya apapun yang menjadi permintaan orang tua saya ikuti. Jadi kalau saya minta didoain, misalkan tolong ya saya panggilin pendeta, ya saya panggilin. Atau tolong ya saya pengen dengar lagu ini, lagu gereja ya. Apalah yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati orang tua saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha mengetahui, Allah tahu niat saya hanya ingin mendampingi mami saya di usianya yang ya tahun ini 75 tahun. Tapi di usia yang 75 tahun ini sekarang lagi sakit, itu semangat untuk sembuhnya seperti apa sih Mbak Enji? Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi gini, mami saya tuh kan kena demensia. Jadi ketika kena demensia kita punya kesulitan untuk berkomunikasi. Mami sakit, apa yang mami rasakan, mami itu kadang-kadang tantrum. Jadi misalkan kalau saya mau dengar lagu gereja, nah itu mesti. Jadi nanti kalau misalkan kadang-kadang tidak diikuti kemauannya, tensinya naik, itu kan pengaruh ke jantung, nanti bermasalah dengan saturasi oksigennya. Ini memang kadang-kadang mungkin yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang mungkin tidak melihat keadaan mami saya langsung adalah bagaimana merawat orang tua yang sedang sakit dengan demensia. Jadi kita minta makan gitu kan, dia marah gitu kan, dan kita tetap harus menjaga stabilitas emosinya agar supaya tensinya tetap di 120-130. Kalau misalkan nggak keikutan maunya dan tantrum, itu yang menyebabkan hipertensi. Nanti kalau hipertensinya naik, jantungnya juga kerjanya cepat, pompanya cepat, itu bisa langsung ke pembuluh darah, dan itu
itu yang kami tahu. Tapi masih ingat mungkin nama-nama anaknya atau cucunya masih atau sudah Udah ini ya pokoknya kalau semua kadang-kadang diingat, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang saya dipanggil mbak, kadang-kadang saya dipanggil nama gitu ya. Bismillah. Apa yang membuat Mbak Enji kuat dengan kondisi mama ini? Keyakinan bahwa saya juga bakal tua. Dan kalau saya tua juga mudah-mudahan saya bermohon agar seperti dibalaskan oleh Allah dengan hal yang sama. Dia punya kesabaran yang luar biasa juga seperti apa? Punya kesabaran yang luar biasa juga. Sih nggak nyampe, tapi ternyata Allah maha memudahkan, Allah maha menggampangkan. Ada rasa nggak kuat pasti ada, apalagi kalau misalkan ya namanya saya sendiri harus ngurusin mami, harus ngurusin Kianu kerja gitu kan. Kadang-kadang ada rasa yang suka lewat, tapi kan banyak doanya dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita terapkan. Oke. Terima kasih Pak Enji. Update kehamilan Alia mungkin sekarang seperti apa? Ngurusin mami saya, ngurusin Kianu, ngurusin kerjaan. Kadang-kadang tuh udah bener-bener nggak ke-update juga sama sekali. Tapi saya yakin sehat-sehat aja, alhamdulillah. Bener-bener waktu tuh bagi saya udah nggak cukup 24 jam, 28 jam tuh kayaknya tuh kurang aja gitu. Jadi kadang-kadang tapi Ali memaklumi gitu kan. Terus saya bilang hati-hati ya, misalkan kemarin berangkat gitu ya. Hati-hati jaga ya kondisi kesehatan. Dan kan yang penting kalau Alia kan ada Torik sekarang ya, jadi alhamdulillah begitu. Sering-sering tinggal tentang apa yang dirasain sekarang ke Mbak Enji sendiri. Ada suaminya, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah enaknya begitu ya kalau punya suami ya.